Nah, Bapak Ibu, dasar dari gereja Katolik adalah ini. Saya share screen lagi, Bapak Ibu. Ini saya hentikan dulu. Nanti kita lanjutkan biar tidak membosankan penjelasan saya. Kita hentikan. Dasar transubstansiasi dalam gereja Katolik adalah ada di dalam 1 Korintus, ya. Di dalam 1 Korintus 11, ya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dasarnya, ya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dasarnya terlebih dahulu, karena kita akan memakai cara yang pelan-pelan saja. Alon-alon asal kelakon, ya, dalam bahasa Inggrisnya, ya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya menunjukkan dulu dasarnya. Dasar gereja Katolik, ya, tentang transubstansiasi tentu saja dalam Injil Sinoptik ada, tetapi lebih kepada penjelasan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Jadi tidak ada kaitan dengan mujizat Yesus yang dilakukan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Itu tidak ada kaitannya dengan perjamuan yang dilakukan Yesus dalam Injil Sinoptik yang dikonfirmasi oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Yang dikonfirmasi oleh Rasul Paulus itu ada dalam Injil Sinoptik Matius 26 ayat 26 sampai 29. Kemudian ada dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25, dan ada dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 26, dan ada di dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Jadi dari sini, ya, di awal ini saya sudah mengatakan bahwa dasar yang dipakai oleh saudara kita Pendeta Budi Asali sudah keliru. Karena transubstansiasi yang dimaksud oleh gereja Katolik adalah ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Bukan ketika melakukan mujizat di Kana. Di sini sudah ngaur, ya. Jadi dasar yang dipakai oleh pendeta ini sudah ngaur. Transubstansiasi gereja Katolik itu terkait dengan perjamuan malam terakhir. Bukan terkait mujizat Yesus di perkawinan di Kana. Ya, di situ saja sudah ketahuan kesalahan besar dari Bapak Pendeta Budi Asali. Mohon maaf ya Pak, Bapak pintar tapi mohon maaf untuk soal ini saya harus mengatakan Bapak salah. Ya, salah menangkap tentang transubstansiasi gereja Katolik. Tapi Bapak masih merasa bahwa Bapak itu, ya, memakai transubstansiasi paling asli. Padahal transubstansiasi gereja Katolik itu selalu terkait dengan perjamuan malam terakhir Yesus Kristus. Tidak terkait dengan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Itu pembukaan dulu. Sekarang saya belum menjelaskan inti dari ayat-ayat yang saya tunjuk tadi sebagai kaitan yang berkaitan dengan transubstansiasi. Yang saya bantah adalah bahwa transubstansiasi dalam gereja Katolik itu tidak ada kaitan dengan mujizat di Kana dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mohon maaf Pak, Anda tadi tujuannya di awal mengatakan untuk menabrakan transubstansiasi yang Anda paham, yang Anda pandang sebagai benar dengan yang kami yakini Pak. Anda mau menabrakan kan tadi tujuannya, tetapi ternyata Bapak salah. Bapak salah arah Pak. Bapak salah sasaran Pak. Ya, Bapak salah sasaran. Bapak Budi salah sasaran, ya. Salah sasaran. Ya. Bapak Budi salah sasaran memandang transubstansiasi gereja Katolik. Oke, pertanyaan baliknya adalah seperti ini. Saya mau tanya, dasar perjamuan kudus gereja Bapak itu sumbernya apakah dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 atau dalam Injil Sinoptik di mana Yesus melakukan perjamuan malam terakhir? Nah, ini perlu Bapak Budi Asali menjawab. Gereja Bapak itu dasarnya Yohanes 2 ayat 1 sampai 11
Ya saya tidak bisa membantah, ya sudah. Berarti Bapak sudah keliru. Karena kitab suci mengatakan yang berkaitan dengan perjamuan kudus itu berkaitan dengan perjamuan malam terakhir dan tidak berkaitan dengan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sampai di situ dulu saya belum menjelaskan intinya Bapak Ibu. Supaya kita tidak bosan, kita dengarkan dulu Bapak yang ganteng ini menyampaikan teorinya ya. Saya sudah menyampaikan sedikit pemanasan ya. Saya sudah menyampaikan pemanasan sedikit karena dasar Bapak ini mengambil transubstansiasi itu bukan perjamuan malam terakhir, tapi perkawinan di Kana. Oke, sekarang saya lanjutkan tadi video Bapak yang ganteng ini yang saya hentikan di tengah jalan. Kita dengarkan lagi. Ya, saya sudah bantah ya dasarnya yang dipakai, yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sekarang saya lanjutkan. Ya, sedikit-sedikit saja kita tanggapi. Atau berbangsa. Dan doktrin ini mulai diajarkan pada abad ke-9 oleh seorang yang bernama Tertus. Mereka mengakui bahwa Agustinus juga percaya itu, tetapi dari banyak tafsiran orang buku teologi dari orang Reform dan sebagainya, mereka tidak setuju sama sekali bahwa Agustinus juga percaya doktrin itu. Jadi dalam mulai diajarkan abad 9 oleh seorang yang bernama Tertus, yang mengatakan bahwa pada saat Eucharis atau Ekaristi itu perjamuan kudus dan gereja Katolik terjadi satu mukjizat di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan transubstansiasi menjadi dogma resmi pada tahun 1059 dan diproklamirkan oleh Paus Innocent III pada tahun 1215. Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Tadi menyinggung yang namanya Santo Agustinus. Benarkah Santo Agustinus tidak mengajarkan transubstansiasi? Bapak ini sangat pintar sekali ya. Mengatakan Santo Agustinus tidak pernah mengajarkan transubstansiasi adalah sesuatu yang bohong. Kenapa? Bohongnya kenapa? Santo Agustinus mengajarkan transubstansiasi, dan saya tampilkan supaya kita tidak membosankan Bapak Ibu. Karena kegantengan Bapak ini ya sekali-sekali kegantengan saya yang kelihatan. Sekarang kita lihat, apakah Santo Agustinus mengajarkan tentang transubstansiasi? Justru Santo Agustinus mengajarkan transubstansiasi, Bapak Ibu. Yang mengajarkan sepotong-sepotong ya gerejanya Bapak Budi Asali, mengambil sebagian dan membuang sebagian dari Santo Agustinus. Nah, kita lihat pendapat Santo Agustinus. Ternyata Santo Agustinus mengajarkan tentang transubstansiasi. Bapak Budi Asali yang terkasih, ini adalah pendapat Santo Agustinus, Bapak Budi Asali. Ya, oke. Saya jadi penasaran dengan Bapak ini ya. Kok bisa tahu kalau Agustinus tidak meyakini transubstansiasi tapi tidak ada datanya? Tapi kok saya bisa menunjukkan pakai data ya Pak ya? Mana yang benar ya Pak ya? Yang pakai data atau yang cuap-cuap tidak ada data? Jadi Bapak Pendeta Budi Asali, ya Santo Agustinus itu mengajarkan Pak, transubstansiasi Pak. Hanya saja, mohon maaf ini Pak, ya mohon maaf. Gereja-gereja yang di luar Katolik itu mengambil sebagian ajaran Santo Agustinus, ya, mengambil sebagian ajaran Santo Agustinus dan membuang sebagian. Itu tidak heran, itu memang kelakuannya aliran Bapak Budi Asali, ya, mengambil sebagian yang lain, membuang sebagian yang lain. Tapi masih menyebut tentang Agustinus, ya, ya itu sih sudah habitatnya, ya. Jadi saya tidak akan kaget dengan itu ya. Oke, ya. Jadi Santo Agustinus memandang Bapak Ibu ya, bahwa sakramen Ekaristi itu sebagai realitas yang menandakan kehadiran Allah. Dan Santo Agustinus itu membedakan antara kenyataan, yaitu res, dan kuasa atau virtus. Oleh sebab itu, menurut Santo Agustinus, sakramen, ya, terutama di sini sakramen Ekaristi, itu adalah tanda yang berhubungan dengan hal-hal ilahi yang kelihatan dan dihormati karena di dalamnya terkandung realitas sakral yang tak kelihatan. Perlu digarisbawahi, yaitu kata realitas sakral yang tak kelihatan. Jadi jangan menutup segala sesuatu harus kelihatan.
Kalau menuntut segala sesuatu, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Pendeta dalam video ini. Ya, percaya mujizat, tapi tidak percaya soal ini. Ya, jadi artinya meragukan kemahakuasaan Tuhan bahwa bisa melakukan mujizat dalam Ekaristi. Bagi saya, orang Katolik, saya meyakini bahwa dalam Ekaristi Tuhan melakukan mujizat. Maka saya tidak tertarik dengan mujizat-mujizat yang atas nama pastor siapa, meskipun PS itu saya kurang tahu itu PlayStation atau tester atau pastor atau apa. Nah, itu kan di Indonesia sedang booming sekarang kan. Ya, saya kurang tahu apa tujuannya ya. Itu kan bisa mengelabui orang awam juga, dikira itu pemuka agama Katolik, padahal bukan. Ya, saya kurang tahu lah. Itu kan bebas aja. Tapi kalau di Indonesia sih sebagai yang biasa kita pakai umumnya ya pemuka agama itu ya jelas lah. Itunya nama-namanya, gelar-gelarnya harus jelas ya. Nah, kalau Bapak Pendeta Budi Asali menyangkal tadi Santo Agustinus tidak mengajarkan tentang transubstansiasi, maka itu adalah Bapak menyebarkan hoax. Pak, Bapak mungkin di dalam menyampaikan firman Tuhan itu menganggap bahwa sedang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Bapak sedang menyampaikan kebohongan-kebohongan, Pak. Ya, tanpa mengutip data Santo Agustinus. Oke, saya lanjutkan, sepertinya ada lanjutan dari pendapat Santo Agustinus ini ya. Oke. Oh, belum. Sudah selesai ya. Hanya sedikit yang saya muat di sini ya. Jadi, Santo Agustinus itu mengajarkan tentang transubstansiasi Bapak Ibu, tentang sakramen Ekaristi. Jadi tidak pernah Santo Agustinus menolak transubstansiasi seperti apa yang disampaikan Bapak kita Pendeta Budi Asali. Lalu tadi di dalam video mengatakan bahwa ada seorang yang bernama siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Itu yang mengajarkan transubstansiasi katanya. Itu yang mengajarkan katanya. Ya, tapi kalau ditanya katanya ya itu bisa jadi seperti lagu kata-katanya selalu. Jadi bisa katanya gitu ya. Bisa jadi itu kalau seandainya saya edit suara Bapak Budi Asali itu bisa jadi katanya gitu ya. Jadi kalau hanya katanya, Bapak perlu belajar. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang membuat ajaran Katolik. Ajaran Katolik selalu berlandaskan kepada tradisi suci para rasul, kitab suci, dan ditopang oleh magisterium gereja.